Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan taufik kesehatan kepada kita. Kembali kita bisa hadir duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala menjalankan ibadah salat maghrib secara berjamaah dan dilanjutkan dengan bertafaquh fid din. Salawat dan salam teruntuk manusia yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ahibati fillah rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan mengkaji dan membahas kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim, buah karya Al-Imam Badruddin Abu Abdullah Muhammad ibn Ibrahim ibn Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita masih pada pembahasan adab seorang yang memiliki ilmu, adab seorang yang berilmu, baik adab tersebut pada dirinya ataupun ketika berhadapan dengan para jamaah, para siswa-siswinya, dan begitu pula adab ketika di pelajarannya. Adab yang pertama, adab seorang guru kepada dirinya, yaitu hendaklah dia senantiasa mawas diri, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adab yang kedua, hendaklah dia menjaga ilmu tersebut sebagaimana para ulama menjaga ilmu tersebut. Jangan ia sia-siakan ilmunya tersebut dengan diantaranya dengan merendahkan ilmu, dengan tidak memposisikan dirinya sebagai ahli ilmu, mengantarkan ilmu tersebut ke pintu-pintu penguasa. Dan adab yang berikutnya adalah hendaklah orang yang memiliki ilmu memiliki sikap atau sifat zuhud, yaitu meninggalkan fudulul mubahat, perkara-perkara mubah yang berlebihan. Apabila perkara mubah tersebut tidak bermanfaat, tidak mendatangkan kebaikan di dunia dan tidak pula mendatangkan kebaikan di akhirat, maka hendaklah kita bersifat zuhud, mencukupkan diri terhadap apa-apa yang kita butuhkan untuk kelangsungan hidup kita di dunia, terutama kita mempersiapkan diri mencari bekal di akhirat. Kemudian adab yang berikutnya, jangan jadikan ilmu tersebut sebagai sulaman, sebagai anak tangga untuk menggapai jabatan. Jangan jadikan ijazah kita, ilmu agama kita sebagai anak tangga, batu loncatan kita untuk menggapai kedudukan dunia, untuk menggapai harta, untuk menggapai ketenaran, untuk agar manusia datang mengabdikan dirinya kepada kita. Na'udzubillah. Walaupun nanti pada akhirnya kita mendapatkan harta, walaupun pada akhirnya nanti kita akan mendapatkan jabatan, walaupun nanti pada akhirnya kita akan dihormati, disegani, tenar dan seterusnya. Yang menjadi permasalahan di sini adalah ia jadikan niatnya menuntut ilmu untuk menggapai keuntungan duniawi. Kemudian
Adab yang kelima adalah hendaklah orang yang memiliki ilmu menjauhi perbuatan-perbuatan yang rendah. Apakah rendah tersebut menurut syariat walaupun tidak dosa, ataupun rendah menurut masyarakat. Karena orang yang memiliki ilmu hendaklah menjaga muruahnya, hendaklah menjaga wibawanya. Jangan sampai ia melakukan sesuatu yang dianggap manusia tidak baik, meskipun tidak haram. Atau hendaklah seorang yang berilmu tidak masuk ke tempat-tempat yang dianggap tidak baik, yang konotasinya tidak baik, meskipun tempat tersebut bukanlah tempat yang haram. Tapi identik orang yang masuk ke tempat tersebut identik orang yang ingin melakukan sesuatu yang tidak baik, meskipun kita ke sana tidak melakukan hal yang buruk. Tapi dengan hadirnya kita di sana, dengan ikut sertanya kita di sana, ini akan menyebabkan kita juga akan tertuduh. Dan manusia menuduh kita mereka berdosa, padahal seharusnya mereka tabayun dahulu. Ketika melihat seseorang ada di tempat-tempat yang tidak baik, maka sikap kita tidak bersuudzon, tidak berburuk sangka. Kita sampaikan sekian banyak uzur, mungkin. Ternyata tidak semua orang bersikap seperti itu. Tak jarang dari mereka langsung serta-merta menvonis kita, oh berarti saya melihat dia ke sana berarti dia melakukan ini dan itu. Maka wajib orang yang memiliki ilmu menghindari tempat-tempat tersebut agar apa? Agar jangan manusia berdosa, agar jangan sampai kita tertuduh melakukan dosa. Andai kata itu memang terjadi, andai kata memang kita melakukan atau kita berada di tempat tersebut, namun ada kondisi darurat, ada kondisi darurat yang memang kita tidak ada tempat lain. Orang tidak paham. Yang orang lihat kita berada di tempat yang tidak baik. Maka wajib bagi orang yang memiliki ilmu tersebut untuk menyampaikan kepada manusia, untuk mengklarifikasi. Pada tanggal sekian, di jam sekian, saya masuk ke tempat ini yang konotasinya tidak baik. Maka tujuan saya masuk di sini adalah untuk ini dan ini. Klarifikasi di hadapan manusia agar jangan sampai manusia berprasangka buruk. Terlebih apabila dia sebagai seorang tokoh agama yang ternyata dengan peristiwa tersebut orang beranggapan buruk, sehingga ilmunya tidak lagi bermanfaat, sehingga orang lari darinya, sehingga orang tidak lagi mendengar dakwahnya dan seterusnya. Di antara dalilnya di sini disampaikan oleh muallif rahimahullahu taala, walidzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lirrajulaini. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada dua sahabatnya, lamma ra'ayahu yatahaddatsu ma'a Safiyyata fawallayah. Jadi ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika malam hari berbicara dengan ibunda kita Safiyah radhiyallahu taala anha, maka ada dua sahabat Nabi yang melihat Nabi berjalan dengan ibunda kita Safiyah. Maka ketika melihat Nabi tersebut, mereka langsung pergi. Maka Nabi panggil, ala rislikuma, tunggu dulu. Sini. Innaha Safiyah. Sesungguhnya wanita yang bersamaku saat ini adalah istriku yang bernama Safiyah binti Huyai. Thumma qal inna syaitan yajri min ibni adama majrad dam. Kemudian Nabi sampaikan sesungguhnya syaitan itu mengalir atau berjalan di tubuh manusia seperti peredaran darah. Syaitan itu dekat sekali dengan kita, sehingga dengan mudah dia membolak-balikkan hati kita.
dengan bodah dia membisikkan firasat-firasat buruk. Ya. Maka Nabi sampaikan, Nabi berusaha mengklarifikasikan, jangan sampai mereka salah faham. Jangan sampai mereka menyebarkan berita ini ke tengah masyarakat. Aku melihat Nabi jalan dengan perempuan, menjadi fitnah. Maka langsung sikap yang tepat bagi seorang alim adalah mengklarifikasi langsung, ini istriku. Ya. Jadi jangan sampai manusia berprasangka buruk. Fakhiftu an yakdhifa fi qulubikuma syai'an. Aku takut ada sesuatu terbesit di hati kalian, sesuatu yang buruk. Naam. Adab yang berikutnya ahibati fillah rahimakumullah. As-sadisu an yuhafidha 'alal qiyami bi sya'airil Islam. Hendaklah orang yang memiliki ilmu menjaga syiar-syiar Islam pada dirinya. Banyak syiar-syiar Islam. Apakah itu dari segi pakaiannya? Ya. Dengan peci ini sudah jelas ini orang muslim. Walaupun boleh pakai baju kaos. Boleh enggak pakai baju kaos? Enggak pakai peci boleh? Enggak boleh. Tapi alangkah baiknya orang yang memiliki ilmu menjaga syiar-syiar Islam tersebut. Sehingga dari jauh orang sudah paham ini muslim. Ya, kalau wanita jelas ya pakai jilbab atau tidak. Dan itu bukan syiar, itu suatu kewajiban yang juga syiar. Adapun ini bukan suatu kewajiban tapi syiar. Wa dhawahiru an yuhafidh 'alal qiyam bi syara'il Islam wa dhawahiril ahkami. Menjaga syiar-syiar Islam dan menjaga hukum-hukum Islam. Kaiqamatihi as-salah, seperti melaksanakan salat fi masajidin jamaat, seperti melaksanakan salat jamaah. Itu syiar Islam yang paling dekat dengan kita. Apa beda seorang muslim dengan non muslim ketika azan dia tidak datang ke masjid? Apa bedanya? Dari segi pakaian sudah berbeda. Tidak ada indikasi dia muslim atau tidak. Kita lihat ketika sholat. Ternyata ketika azan dia juga tidak berangkat ke masjid. Apa bedanya? Ini kita katakan standar minimal ya. Belum lagi standar ideal. Dan idealnya orang yang memiliki ilmu dia menjaga itu. Kemudian wa ifsya'is salam. Menebarkan salam, subhanallah. Di antara dakwahnya guru kita, dakwahnya Ustadz Syafiq, kalau setiap kajian pasti dia perintahkan kita ngucapin salam sama tetangga kiri kanan. Ya. Kenapa? Kalau bukan kita yang ngucapin salam, siapa lagi? Justru kitalah anak santri, kita yang sudah ngaji, kita mengucapkan salam kepada siapapun yang kita kenal ataupun tidak. Apalagi ini sudah zohirnya udah berjenggot, zohirnya sudah pakai peci, pasti orang sudah faham itu. Orang sudah faham ngaji, sudah faham agama, sudah faham sunnah. Kenapa kita tidak salam? Hanya karena apa? Tidak kenal. Ini tanda-tanda hari kiamat ini. Ya, tanda-tanda hari kiamat kita hanya mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal saja. Padahal salam itu adalah hak muslim. Hakul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak muslim kepada muslim yang lain diantaranya adalah wa idza laqitahu fasallim alaihi. Jika engkau berjumpa, salam. Ada dipraktekkan di asrama? Sama yang kenal aja. Lihat nanti Ustaz. Mereka bilang ada Ustaz. Ya, bagus kalau ada, amalkan terus. Sama ustadznya juga. Ini kadang ustadznya jalan berdua. Dia ngucapin salam sama gurunya saja. Ustadz yang tidak ngajar dia tidak disalamnya. Ini juga keliru kita. Jamaah juga misalnya dia kenal. Dia jumpa seseorang. Orang itu ngobrol sama temannya yang lain. Assalamualaikum akhi. Kita hanya nyalapin yang kita kenal saja. Padahal sebelahnya ada. Paham?
Salamin semuanya, assalamualaikum, assalamualaikum dan seterusnya. Ya. Dan kita juga kenal beberapa guru kita yang masya Allah ketika beliau jalan disalamin satu persatu jemaahnya. Beliau pulang juga disalamin satu persatu jemaahnya. Ini adab. Ya kalau bukan kita siapa lagi? Paham? Lil khawas wal awam wal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Begitu pula amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Bedakan antara salam dengan salaman. Bedakan antara salam dengan salaman. Salam itu assalamualaikum, salaman itu begini. Dua perkara yang beda. Yang minimalnya adalah kita ucapkan assalamualaikum walaupun kita tidak salaman. Paham? Kemudian amar ma'ruf nahi mungkar. Subhanallah. Ya, ada yang tidur kita bangunkan, ada yang ribut kita tegur, ada yang main-main kita tegur. Ini masih Ustaz dengar tadi, imamnya sudah baca ayat. Yang tidur belakang. Anta. Baca surat apa tadi imamnya? Rakaat pertama, anta akhi. Rakaat pertama imamnya baca surat apa tadi? Apa ya kata dia? Antum salat sini tadi. Salat di sini tadi, di luar. Sini. Apa rakaat pertama imamnya baca apa tadi? Enggak salah. Imamnya siapa tadi? Oh, Fauzan, masya Allah. Rakaat kedua sebelahnya. Rakaat pertama Al-Kafirun. Antum rakaat kedua Al-Ikhlas. Betul. Antum belakangnya. Rakaat ketiga masa enggak baca? Al-Fatihah. Iya jelas Al-Fatihah. Setelah itu enggak ada. Antum enggak tahu atau enggak ada? Coba tanya dulu Ustaznya. Ustaz, rakaat ketiga ada baca surat tadi, Ustaz? Oh, enggak ada, masya Allah. Antum tahu isi hati orang ya? Boleh enggak kita baca surat lagi setelah Al-Fatihah? Misalnya kan kita Al-Fatihah udah selesai nih, imam kok lama betul Al-Fatihahnya nih. Rakaat 3, rakaat keempat. Boleh enggak kita baca surat? Allah Ta'ala alam, sebagian ulama mengatakan enggak ada masalah. Ya mungkin bacaan kita standar kan, sementara imam bacaan tahsin. Ya, bacaan di rakaat 3 ke 4-nya sama dengan bacaan rakaat 1 2-nya. Akhirnya kan masih ada jeda waktu kita. Maka sebagian ulama mengatakan tidak ada masalah kita untuk menambah dengan bacaan surat yang lain. 6. Was-sabri 'alal adha. Sabar terhadap gangguan. Ini kalau ustadznya enggak penyabar, ya, kalau kita yang berilmu kita tidak sabar, ya justru yang tidak berilmu lebih tidak sabar. Kenapa kita harus sabar? 1. Tidaklah terjadi di permukaan bumi ini kecuali dengan takdir Allah. Ya, mau BBM naik, mau presiden diganti, mau gaji kita dipotong, mau kita dikeluarkan, tidaklah sesuatu terjadi di permukaan bumi ini kecuali dengan takdir Allah. Ya. Sehingga tenang hati kita. Ya adapun fulan alan itu hanya perantara saja. Saya menjalani takdir saya dipecat. Dia pun menjalani takdir dia, mencat orang. Paham? Antum menjalani takdir antum, kita kecelakaan. Dia juga sedang menjalani takdir dia, nabrak antum. Dan semuanya berjalan atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk apa kita marah? Ya, innamas sabru indas sadamatil ula. Kesabaran itu ketika hentakan pertama. Sabar kita, maka insya Allah setelahnya lebih sabar. Paham? Kedua, sabar itu gunanya untuk mengangkat derajat kita. Ya, banyak hal untuk agar pahala kita naik.
Salat, puasa, zakat, ibadah-ibadah itu guna untuk menambah pahala kita. Ternyata ada musibah yang ternyata itu juga akan menambah pahala kita. Ditimpa musibah, sabar, selesai, tambah pahala kita. Tanpa kita sadari, tanpa pasang niat, tanpa ada upaya. Apa upaya yang kita lakukan? Hanya sabar saja. Sabar, tahan lisan. Paham? Adapun sholat, ya sholat ada usaha, ambil wudhu, puasa juga letih dari pagi sampai malam, ternyata nggak ikhlas lagi, ternyata pahalanya tidak sempurna. Kemudian ada cara Allah angkat derajat kita, yaitu dengan ditimpa musibah. Kemudian musibah juga untuk menghapus dosa. Ya. Banyak cara Allah agar Allah menghapus dosa kita, diantaranya dengan musibah. Dengan sakit kita, dengan kena duri, dengan masuk lobang, dengan dihina orang, dengan caci maki orang, dengan difitnah dan segala macam, itu semuanya cara Allah untuk menghapus dosa kita. Nah, jadi kita cukup dengan sabar. Wasabri 'alal adza bisababi dzalika sadian bil haqqi inda salatin. Maka dengan itu kita bisa berani angkat kepala di hadapan para penguasa. Ya, jangan kita ketika berbicara dengan penguasa kita Masya Allah merendahkan diri. Karena hakikatnya ketika ulama merendahkan diri berarti dia merendahkan agama. Ketika ulama merendahkan diri di hadapan penguasa, mengikuti apa kata penguasa, maka bukan dia merendahkan dirinya, tapi dia merendahkan agama. Sehingga ketika penguasa request, tolonglah Ustadz, tolong difatwakan halal Ustadz. Enggak Pak, ini haram Pak, tolonglah dicari fatwa ulama yang lain, coba ditelusuri lagi Ustadz. Ya kalau Ustadz bisa ulama yang mengatakan halal, ya inilah jabatan untuk Ustadz. Ini dikasih mobil kah, dikasih jabatan ini kah, dikasih uang ini kah, untuk melegalkan apa? Rencana penguasa tadi. Ya, mereka tidak bisa jalan sendiri. Kalau jalan sendiri mereka akan kena nanti. Maka mereka butuh pegangan ulama. Tapi ulama yang bagaimana? Ulama yang bisa di-setel seperti ini. Na'udzubillah. Itu namanya ulama su. Ulama yang bisa di-setel oleh penguasa. Sehingga dia merubah pendapatnya, merubah agama Allah demi selera penguasa. Na'udzubillah. Dan memang terkadang orang itu celaka dengan dua hal. Satu dengan harta, dua dengan jabatan. Banyak orang kaya, selamat dia ketika dia kaya. Tapi juga tidak puas hatinya kalau tidak ada jabatan. Kalau dihitung-hitung jabatannya untuk dapatin duit mungkin duitnya sudah banyak. Bahkan modal yang dia keluarkan itu lebih banyak daripada gajinya. Tapi kenapa? Ada kepuasan atau ada ketidakpuasan kalau hanya sekedar punya harta saja. Makanya Allah katakan, ma agna anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Yang membinasakan dia itu karena jabatannya, sultaniyah. Ya, jadi ini yang kita antisipasi ya, jangan sampai kita gila jabatan. Jangan sampai kita halalkan segala cara untuk mendapatkan jabatan. Na'udzubillah. Badilan nafsahu lillahi la yakhafu fihi laumata laim. Sehingga para ulama tadi yang menegakkan syiar Islam tadi, dia tidak takut dengan penguasa. Ketika pendapat penguasa atau selera penguasa tersebut bertentangan dengan Islam, tegas dia katakan tidak bisa. Karena tidak boleh taat kepada makhluk dalam maksiat. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk, kepada hamba dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hanya boleh tunduk dan taat hanya kepada Allah, dan boleh kita merendahkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
La yakhafu fihi laumata laim. Maka orang yang berilmu tadi tidak takut hinaan orang yang menghina. Haters itu tetap ada atau bisa dihilangkan? Hah? Orang yang benci kita tuh bisa dihilangkan enggak? Ya. Kita itu pasti dibenci orang. Ya, ketika kita baik, kita juga dibenci. Siapa yang benci? Yang tidak baik. Apa katanya? Sok suci. Pemegang kunci surga. Awas-awas, ini apa nih, penghuni surga datang. Nggak sok-sok alim lah. Apalagi? Masya Allah, ini kelompok dia aja yang selamat. Ya. Kata-kata yang lain. Ya. Dan ini sudah ada di zaman-zaman dahulu. Juga para nabi juga dikatakan, ya ini sok-sok soleh, pemegang pintu surga dan segala macam. Dan orang juga benci dengan kita. Nah, ketika kita tidak baik, dibenci, siapa yang benci? Tentu orang yang baik. Ini ribut aja. Orang belajar, dia main-main. Ya. Orang istirahat, dia diputar-mutar musik. Ya. Ganggu-ganggu orang. Tentu orang yang baik tidak suka. Sekarang pertanyaannya gampang. Kita mau dibenci siapa? Apakah mau dibenci orang baik atau mau dibenci orang yang tidak baik? Karena kita tidak akan lepas daripada bencian orang. Pasti kita akan dibenci. Cuman posisikan diri kita mau dibenci siapa? Maka orang yang menegakkan Islam, dia tidak akan takut ketika orang membenci dia. Kenapa? Karena dia tidak mengharapkan pujian orang lain. Saya melakukan kebaikan bukan agar antum puji. Antum mau puji atau enggak ada urusan. Paham? Justru bermasalah keikhlasan kita ketika kita dipuji, kita terbang. Masya Allah, antum rajin sholat 5 waktu ya. Oh iya jelas. Santri. Enggak, sholat 5 waktu itu biasa, standar itu. Ya. Ada yang baca Quran di kajian, itu Masya Allah ya. Ya. Misalnya, biasa orang baca Quran itu enggak apa-apa, tapi di luar kajian. Ya. Paham? Ya. Begitu pula dengan hinaan. Ya. Orang menghina kita segala macam, enggak ada urusan. Karena kita melakukan ini bukan karena dia, bukan karena pujian orang, bukan karena hinaan orang. Lihat, orang yang melakukan, kita lihat di layar kaca, orang yang melakukan sesuatu yang tidak baik, mereka sabar. Ingat Ustaz, orang yang melakukan tidak baik, melakukan maksiat, ketika dihina mereka sabar. Kenapa antum yang melakukan kebaikan dihina tidak sabar? Haters itu, artis-artis yang tidak baik itu hatersnya banyak, yang menghujat dia banyak, tapi dia pede aja. Besok dibuatnya lagi maksiat, besok diuploadnya lagi maksiat. Kolom komentarnya penuh dengan hujatan, dia santai saja. Lah kenapa kita yang melakukan ibadah, menyebarkan kebaikan, kita malah baperan? Enggak usah ceramah lagi. Kenapa di komen orang yang begini? Enggak usah peduli kan. Nah, dibaca silakan. Kalau misalnya ini ceramahnya kurang tegas, ya kita perbaiki. Suaranya pelan, ya kita naikkan. Nah, kalau begitu enggak masalah. Hadisnya salah, kita perbaiki. Akui saja. Kalau ternyata komentar netizen itu benar, ini hadisnya salah segala macam. Cuman namanya kita berhadapan media sosial, cara orang mengkritik kita beda-beda. Ada yang dijaprinya, afan akhi, assalamualaikum akhi, masya Allah, yang antum sampaikan benar. Tapi sepertinya ada yang kurang tepat, tolong diperbaiki akhi. Itu ada. Tapi kebanyakannya tidak seperti itu. Kebanyakannya malah menghujat, menfitnah, memviralkan, dikomentari, di reaction. Seorang ustadz masa ceramah seperti itu, dibikin video tandingan segala macam. Itu banyak. Dan antum tidak usah peduli itu. Tugas kita adalah sampaikan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kita mengajak hanya ila sabili rabbika, ke jalan Allah, bukan ila sabilina, bukan ila anfusina.
bukan ila muassasatina, bukan ila madrasatina. Kita tidak mengajak orang untuk masuk sini. Kita bukan mengajak orang untuk kelompok ini. Kita bukan mengajak orang untuk kerja di sini, tapi kita mengajak orang ila sabili rabbika, untuk menempuh jalan Allah. Walaupun tidak dengan nama embel-embel kita. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir 'ala ma asabak, inna dzalika min azmil umur." Bersabarlah engkau wahai Muhammad terhadap apa yang menimpamu. Sabar itu terbagi 3, catat. Sabar itu bukan hanya pada musibah. Sabar itu ada 3. 1, sabar dalam ibadah. Panas kan di sini? Panas. Ngantuk enggak? Ngantuk, capek, maka antum sabar. Sabar. Para ulama mengatakan, man lam yaduk, barang siapa yang tidak merasakan letihnya, capeknya belajar sesaat, ini sesaat ini, hanya dari maghrib sampai isya. Berapa jam? 1 jam, Ustaz. 1 jam lebih lah. Sesaat enggak dibandingkan dengan waktu ngobrol kita. Ini ngantuknya di sini aja. Nanti dah subhanakallah udah segar lagi. Ya. Barang siapa yang tidak bisa sabar belajar sesaat, maka dia harus sabar menerima kebodohan selamanya. Sampai kapan? Sampai akhir hayatnya. Dia akan pasrah, dia harus pasrah menerima keadaan dia tidak faham. Satu, sabar dalam ibadah. Sholat juga capek, sholat itu. Berangkat dari asrama itu subhanallah jauh itu. Tapi semakin jauh tempat sholat kita, hitung aja lah langkahnya itu. Coba sesekali antum hitung ya. Berapa langkah dari asrama sampai saf? Coba dihitung. Atau sampai pintu masjid, coba dihitung. Nah, kalikanlah satu langkahnya apa? Dihapus dosanya. Satu langkahnya lagi diangkat derajatnya. Kalikan berapa langkah kita. Naam. Kedua, sabar meninggalkan maksiat. Ya, ada maksiat yang sudah terbiasa kita lakukan, harus kita tinggalkan mau tidak mau. Harus ada upaya. Ternyata sesekali kita ingin juga melakukan, aduh, hampa rasanya kalau tidak bermaksiat. Maka antum sabar, tahan. Karena kalau kita tidak sabar, maka maksiat itu tidak akan pernah kita tinggalkan. Makanya syarat taubat itu harus hijrah. Paham hijrah? Apa hijrah itu? Hijrah itu memang antum belajar. Memang antum cari komunitas baru. Kedua, harus juga antum tinggalkan yang lama. Saya sudah tobat Ustadz, tapi kalau masih balik juga ke situ, enggak ada cerita tobat itu. Pasti akan jatuh lagi. Jadi hijrah itu harus move on, lupakan. Kedua harus move away, tinggalkan. Hijrah. Komunitas lama antum tinggalkan. Ini komunitas ini suka sering bahas-bahas lagu ini. Ana enggak mau lagi teman sama dia. Iya, memang harus begitu. Kalau enggak antum juga, iya ada lagu baru ya. Kok aku enggak tahu? Iya, ini launchingnya waktu fase kau hijrah kemarin. Sekarang kau sudah balik lagi, ayo kita murojaah lagi. Kalau enggak kita cari komunitas baru, kita akan balik. Kedua, tempat. Hindari tempat-tempat maksiat. Hindari tempat-tempat di mana kita di sana punya kenangan buruk. Ya. Punya kenangan buruk, kita di tempat ini jauhi. Jangan lagi ke sana. Kalau tidak, akan ada banyak sedikit terbesit untuk melakukan hal yang sama. Faham? Maka butuh sabar. 3, sabar di atas musibah. Sudah dicatat? Antum yang kacamata. Sudah mana?
Oh, Masya Allah. Wa makana sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghairuhu minal anbiya'i alaihi minas sabri wa ghairuhu minal anbiya'i wa alaihi minas sabri alal adha wa ma kanu yatahammalunahu fillahi ta'ala hatta kanat lahumul uqbah. Dan juga para nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para nabi terdahulu juga menghadapi hal yang sama dan lebih sulit. Dan rumusnya sederhana. Semakin berat cobaan seseorang, maka semakin tinggi pula level imannya. Ketika dia berhasil menghadapi cobaan tersebut, maka semakin tinggi pula derajatnya. Karena cobaan itu berdasarkan level keimanan, paham? Kalau mungkin cobaan kita standar, disitulah level iman kita. Kalau cobaan kita berat, dari anak ada cobaan, istri ada cobaan, pekerjaan ada cobaan, pelajaran di jalan segala macam, tetangga, keluarga, banyak cobaan kita dan kita bisa menghadapinya, ini indikasi keimanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling berat cobaannya para nabi. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian orang yang levelnya sama dengan para nabi keimanannya. Kita lihat kisah-kisah para nabi. Ya, ada yang diusir, ada yang digergaji, ada yang ditimpa musibah dengan penyakit. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam banyak cobaan yang beliau hadapi yang tidak ada seorang pun menjalani atau menghadapi cobaan yang dihadapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini indikasi adalah keimanan seseorang. Naam. Wa kadzalikal qiyam bi idhari sunan. Begitu pula seorang yang memiliki ilmu juga harus menjaga amal-amal sunnah. Amalan-amalan sunnah. Apa itu sunnah? Menurut siapa? Satu, sunnah menurut fikih, itu catat itu bang. Sunnah menurut fikih artinya adalah dikerjakan pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Sunnah menurut hadis artinya ucapan Nabi, perbuatan Nabi, izin Nabi, sifat Nabi berupa fisik atau sifat Nabi berupa akhlak. Itu semua dikatakan sunnah. Makanya kitab-kitab hadis, kitab-kitab sunnah yang mengumpulkan hadis Nabi ini disebut dengan kitab-kitab sunan. Sunan Abi Daud, Nasai dan seterusnya. Ada lagi menurut usul fikih. Sunnah ini sebagai masadirul hukmi atau sumber hukum yang kedua. Jadi sumber hukum itu ada 4 yang disepakati. 1 Al-Quran, 2 sunnah, 3 ijma', 4 qiyas. Itu yang disepakati. Ada yang diperselisihkan. Qaulus sahabi, perkataan sahabat, masalih mursalah, al-istihsan, al-istishab, amalu ahlil Madinah. Apa lagi? Ada banyak lagi yang diperselisihkan. Ada lagi sunnah menurut akidah. Sunnah menurut ulama akidah artinya lawan dari bid'ah. Ahlus sunnati wal jamaah. Lawan daripada ahlul bid'ati wad dhalalah. Kalau dikatakan ahli sunnah berarti orang yang berada di atas akidah yang benar. Nah, barakallahu fikum, kita dengar azan dahulu. Poin berikutnya adalah hendaklah seorang yang memiliki ilmu selain dia menampakkan syiar Islam dalam perilaku, dalam penampilan, dalam ibadah, terutama ibadah-ibadah yang wajib, dan juga hendaklah dia menjaga ibadah-ibadah yang sunnah. Kadzalikal qiyam bi idhari sunan, yaitu menjaga sunnah-sunnah. Kenapa? Untuk ibadah yang fardu mungkin semua orang bisa, orang awam bisa.
Tapi yang menjaga orang ibadah sunnah itu ya orang yang faham sunnah. Sehingga ketika ulama menjalankan ibadah sunnah, maka satu dia menghidupkan sunnah, dua dia sebagai pelopor, inisiator ibadah ini dikerjakan orang. Contoh, mungkin di suatu tempat antara adzan maghrib dengan iqamatnya itu langsung. Maka si alim mengatakan kasih jeda bang, kasih jeda Pak Muadzin, kasih jeda lah 10 menit, 5 menit. Kenapa? Ini kan waktu maghrib sebentar. Iya, tidak ada masalah. Insya Allah tidak ada yang kelewatan. Masih ada 1 jam lah. Untuk apa kita kasih jeda? Ya karena ada ibadah di dalamnya. Apa itu? Salat sunnah. Salat sunnah bukan qobliyah tapi salat sunnah ya, Nabi SAW mengatakan sallu qoblal maghrib, sallu qoblal maghrib, sallu qoblal maghrib liman sya'a, siapa yang mau. Nah, ibadah ini kan tidak bisa dilakukan kalau azan dan iqamahnya langsung, tidak ada jeda. Maka di sini peran orang yang berilmu, bang lah kasihlah waktu. Ya, itu kan dilindungi undang-undang apa? Setiap pemeluk agama bisa diberikan kebebasan untuk menjalankan syariat agamanya berdasarkan keyakinan masing-masing. Dan kita meyakini ada ibadah itu. Kenapa kita persempit? Ya. Nah, siapa yang bisa menghidupkan itu? Ya orang yang berilmu tadi. Ya walaupun kita katakan tidak sholat pun tidak masalah. Tapi ada sunnah yang hilang. Wa ikhmalil bid'ai, yaitu dan menghilangkan bid'ah, ya karena ketika bid'ah hidup sunnah tenggelam, sunnah mati. Ketika kita hidupkan sunnah maka bid'ah yang hilang. Wa ikhmalul bid'ah wal qiyam lillahi ta'ala fi umurid din wa ma fihi masalihul muslimin ala tariqil masyru' wal maslakil matbu' mujtahidan la yarda min af'alihi adh-dhahirah wal batinah bil jaiz minha bal ya'khudh nafsahu bi ahsaniha wa akmaliha. Fa innal ulama'a humul qudwah. Lihat di sini ada poin penting. Karena sesungguhnya para ulama adalah suri tauladan. Contoh apapun yang dilakukan orang yang berilmu, masyarakat awam akan meniru. Ya. Terlepas apakah ini perbuatan dia sebagai manusia atau perbuatan dia sebagai mengamalkan sunnah. Orang tidak paham. Yang orang paham, dia ustadz itu begini. Ya saya juga ikut. Padahal ustadz itu melakukan mungkin karena lupa atau tidak sengaja. Banyak faktor. Ya, ada ulama ditanya, Syekh, saya melihatmu dalam tasyahud begini. Saya lupa bagaimana kisah detailnya. Jadi yang bertanya ini penuntut ilmu. Syekh, saya melihat tata cara tasyahudmu begini. Bagaimana hukumnya? Ya. Ini pertanyaan yang wajar. Bagi orang yang sudah belajar tentu dia sangat detail. Paham tidak? Orang yang sedang memahami atau menekuni suatu profesi, dia akan detail dalam profesi itu. Orang yang sedang beli handphone, dia akan nengok handphone orang. Dia orang yang baru beli jam, dia akan lihat jam orang, ya enggak? Orang yang baru beli motor, dia akan detailkan. Orang yang paham kamera, dia akan detail tentang masalah kamera. Adapun orang yang enggak paham, ya enggak peduli. Bisa dipahami? Maka ini bukti nyata, ini orang yang bertanya adalah penuntut ilmu. Sehingga dia sangat perhatian dengan apa yang dilakukan ulama. Maka sang alim ini tidak menjawab pertanyaan kenapa dan kenapa, dia hanya mengatakan maka perhatikanlah sikapmu. Kenapa? Sikap kita ditiru orang. Sebenarnya anak tadi bisa menjawab, dia punya jawabannya itu. Ini perkara khilafiyah yang bisa ini dan bisa itu. Tapi poin pentingnya adalah para alim, para santri, para ulama tindak tanduknya dilihat orang. Hati-hati dalam bersikap, hati-hati dalam tata cara beribadah. Maka hendaklah kita melaksanakan ibadah dengan sangat sempurna.
Kenapa? Karena orang mencontoh kita. Jangan sampai orang mencontoh kita dalam kondisi kita sedang malas ibadah. Jadi sholat kita asal-asalan, maka orang akan meniru yang asal-asalan ini. Mereka tidak akan tanya dalilnya itu, mereka tidak akan tanya sumbernya mana. Mereka lihat ustadz itu begini, ya sudah kita kerjakan. Paham? Santri Imam Syafi'i saja orang sudah sholat, orang sudah baca Quran saja masih main-main. Ya sudah berarti main-main dalam sholat itu tidak ada masalah. Yang penting dapat ruku kan begitu. Ya, bagaimana dengan yang tidak nyantri? Naam, barakallahu fikum. Fadhal fis soal. Ada pertanyaan silakan.